Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan kami, yaitu dari Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan BCA Syariah. Dengan kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan 1 Imro'atul Lutfiyah 185231073, 2 Amalia Khairunisa 195231044, 3 Lina Listiawati 195231097, 4 Nindya Arizon 195231166, dan yang terakhir 5 Beta Nurlaili 195231125. Di sini kami akan menyampaikan yang pertama tentang pendekatan rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Dari tabel bisa dilihat itu yang pertama tabel dari BRI Syariah, yang kedua dari BNI Syariah, yang ketiga dari BCA Syariah. Nah, rumus yang digunakan itu yaitu untuk laba bersih atau pendapatan bersih itu dari rasio keuangan itu rasio profitabilitas diambil NPM net operating margin, ROE dan ROA. NPM itu rumusnya laba bersih atau pendapatan bersih dari bank tersebut. Yang kedua net operating itu diambil dari laba rugi. Lalu margin itu diambil dari laba operasional atau pendapatan bersih dari bank itu. Yang keempat ROE atau itu bisa disebut laba bersih atau modal rumusnya. Lalu yang terakhir ROA itu diambil dari laba bersih atau aset. Itu dapat dilihat dari data keuangan BRI Syariah jumlahnya segitu, dan BNI Syariah itu dan BCA Syariah juga sudah dijelaskan di situ. Nanti bisa diperbandingkan. Selanjutnya untuk rasio likuiditas itu diambil dari current ratio, quick ratio, FDR-nya, utang lancar, total dana pihak ketiga. Untuk current ratio itu rumusnya kas ditambah penempatan di BI dan atau bank lain, atau di situ utang kas atau utang lancar. Kemudian untuk quick ratio itu diambil dari rumusnya kas atau utang lancar. Selanjutnya FDR itu rumusnya total pembiayaan atau total dana pihak ketiga. Lalu utang lancar diambil dari rumus liabilitas segera atau di situ sampai utang pajak. Lalu yang terakhir total dana pihak ketiga diambil dari simpanan nasabah dan bank lain, simpanan nasabah dan bank lain, dan ditambah dana syirkah. Itu. Kemudian selanjutnya sama BNI Syariah, itu rumusnya juga sama dengan BRI Syariah. BCA Syariah juga sama, itu rumusnya rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu diambil dari DER-nya, DER. Rumusnya itu didapat dari total utang ditambah dana syirkah temporer, atau di situ total modalnya. Nanti muncul hasil neraca sisi utang, total utang, dana syirkah temporer, total modal. Itu hasilnya diperbandingkan rasio pada rasio keuangan 2019 dan 2020. Rumusnya sama dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan BCA Syariah. Kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Nah, di rasio aktivitas itu diambil VAT-nya atau ATO-nya dengan menggunakan rumus VAT-nya itu total pendapatan atau aset tetap dan aset tetap bersih dari bank tersebut. Lalu yang kedua atau itu diambil dari total pendapatan rumusnya atau total aset dari bank tersebut. Total asetnya dihitung. Nah, total pendapatannya itu nanti bisa muncul laba rugi, neraca sisi. Lalu kalau total pendapatan itu nanti total asetnya akan muncul jumlahnya berapa. Sama rumusnya BNI Syariah, BRI Syariah, dan BCA Syariah. Kemudian yang kelima, rasio efisiensi
atau di situ biasa sering disebut biaya. Rasio efisiensi atau biaya itu diambil BOPO-nya. BOPO itu adalah rumusnya biaya operasional atau di situ pendapatan operasional. Nah, yang diambil itu dari laba rugi, laporan laba rugi, yaitu biaya operasional dan pendapatan nasional itu berapa. Sama rumusnya. Lalu selanjutnya rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan itu diambil dari BVS-nya, EPS-nya, DPS-nya, dan DPR-nya. Untuk BVS itu menggunakan rumus total modal atau di situ jumlah saham yang beredar. Nah, modal saham dicari modal sahamnya, laba bersihnya. Modal jumlah yang beredar itu berapa sahamnya, lalu laba bersihnya itu totalnya berapa. Untuk EPS itu total laba bersih atau di situ jumlah saham yang beredar. Itu dicari modal sahamnya, lalu di total modalnya berapa, itu mencari EPS. Kemudian DPS itu total dividen atau di situ jumlah saham yang beredar itu dengan googling, yaitu dividen per lembar sahamnya itu berapa. Yang terakhir DPR itu dengan menggunakan rumus DPS atau EPS. Jadi DPS atau EPS-nya berapa. Sama rasio pertumbuhan dari BRI Syariah rumusnya seperti itu, BCA Syariah juga seperti itu, dan BNI Syariah juga seperti itu. Selanjutnya untuk market basket-nya dari BRI Syariah yaitu diambil pernya, PBV-nya. Dari per itu rumusnya harga saham per lembar atau laba per lembar. Dicari akunnya atau posisi di laporan keuangannya, di googling harga saham per lembar itu berapa kira-kira. Lalu untuk PBV-nya itu harga saham per lembar atau nilai buku per lembar, yaitu dihitung sendiri atau di situ laba bersih atau dihitung sendiri. Jadi kalau dihitung sendiri itu nilai buku per lembar sahamnya, kalau laba bersihnya itu laba per lembar sahamnya. Kemudian rasio profitabilitas yaitu rasio laporan laba rugi. Rumusnya itu sudah dijadikan satu perbandingannya. Net profit margin atau di situ NPM, yaitu rumusnya laba bersih atau pendapatan bersih dari BRI Syariah 2% pada tahun 2019 dan di tahun 2020 naik menjadi 6%. Di BNI Syariah pada tahun 2019 20% dan di tahun 2020 malah menjadi turun 17%. Lalu di BCA Syariah yaitu pada tahun 2019 terdapat 11% dan di tahun 2020 naik menjadi 14%. Selanjutnya net operating margin atau di situ rumusnya laba operasional atau pendapatan bersih itu di BRI Syariah tahun 2019 itu 4%, di tahun 2020 itu 10%. Lalu di BNI Syariah itu di tahun 2019 21% dan di tahun 2020 turun menjadi 18%. Di BCA Syariah pun sama, awalnya 14% di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi naik 15%, naik 1%. Selanjutnya, return on equity atau di situ sering disebut ROE. Rumusnya diambil dari laba bersih atau modal. Yang BRI Syariah itu tahun 2019 1%. Nah, tahun 2020 itu naik menjadi 5%. Sedangkan di BNI Syariah itu di tahun 2019 17%, di tahun 2020 turun menjadi 13%. Untuk BCA Syariah di tahun 2019 3% dan 2020 3%. Jadi tetap seimbang, tidak mengalami penurunan dan tidak mengalami kenaikan. Yang terakhir return on asset atau di situ sering disebut ROA, yaitu laba bersih, rumusnya laba bersih atau aset. Di BRI Syariah 0,16 pada tahun 16% pada tahun 2019 dan di tahun 2020 naik menjadi 0,44%.
Nah, untuk di BNI Syariah tetap turun lagi di tahun 2019 2% dan di tahun 2020 malah menjadi 1%. Sedangkan di BCA Syariah itu tetap yaitu 2019 1% dan 2020 1%. Nah, rasio profitabilitas ini menunjukkan berarti kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih itu semakin besar angkanya, maka di situ semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Kalau dilihat dari 3 bank tersebut, yang paling untung yaitu BRI Syariah ya, sebab per tahun naik terus. Sedangkan yang kedua BCA Syariah itu mengalami kenaikan tapi sedikit. Tetapi sedangkan di BNI Syariah malah mengalami penurunan. Selanjutnya, rasio profitabilitas itu dari kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih di situ semakin baik di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019. Nah, dari hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profit atau marginnya adalah 4%. Namun di situ di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 dikali atau 250% dari tahun 2019. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas yang secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio NOM-nya di situ di tahun 2019 setiap Rp1 itu mendapatkan pendapatan yang diperoleh itu 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18%. Kemudian meski di situ profitabilitas BNI Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan BRI Syariah meningkat, namun kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau tinggi dibanding BRI Syariah. Atau dengan kata lain, BNI Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitas. Kemudian untuk kemampuan BCA Syariah di situ dalam menghasilkan laba bersih semakin baik di tahun 2020 dibanding di tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BCA Syariah yang mengalami kenaikan, yaitu rasio NPM di tahun 2019 sebesar 11% ke 2020 menjadi 14%. Sebagai contoh, di situ rasio NOM-nya di tahun 2019 setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, tingkat keuntungan atau profitnya atau di situ marginnya adalah 14%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja, sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 15% atau naik 1,1 kali atau 107% dari tahun 2019. Meski di situ profitabilitas BNI Syariah menurun di tahun 2020, sedangkan di BRI Syariah dan BCA Syariah meningkat, namun kemampuan BNI Syariah dan BCA Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau di situ tetap lebih tinggi dibanding dengan BRI Syariah dan BCA Syariah. Atau dengan kata lain, BNI Syariah dan BCA Syariah outperform terhadap BRI Syariah dilihat dari rasio profitabilitas. Kemudian likuiditas atau rasio likuiditas. Rasio likuiditas dari bank di atas menunjukkan itu current ratio, yaitu menggunakan rumus kas dan penempatan di Bank Indonesia dan bank lain atau utang lancar. Itu ya, sudah ada di kolomnya. Kemudian quick ratio itu menggunakan rumus kas atau utang lancar, sudah terdapat di kolomnya. FDR-nya itu menggunakan rumus total pembiayaan atau total dana pihak ketiga, itu juga perbandingannya sudah ada. Di situ rasio likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam di situ membayar hutang jangka pendeknya. Nah, semakin besar nilai rasio ini berarti di situ bank semakin liquid, semakin besar atau bagus pula kemampuan bank tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya.
Nah, di situ kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan lebih dari 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Nah, adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019 Bank BRI Syariah mampu jamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas dan penempatan sebesar Rp0,56. Namun di situ di tahun 2020 kemampuan tersebut menurun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 utang lancar, bank mampu membayar atau menjaminnya dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun. Kemudian untuk kemampuan BNI Syariah untuk membayar hutang jangka pendek justru menurun di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya. Sebagai contoh, dari rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 itu utang lancarnya dapat dijamin atau dibayar dengan Rp0,2 kas dan penempatan, namun ditambah penempatannya. Namun di tahun 2020, kemampuan bank menurun menjadi Rp0,16 saja. Nah, untuk rasio FDR-nya menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan menurut aturan dari BI, FDR dan syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95, berarti di situ bank itu belum optimal dana nasabah dalam pembiayaannya. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaan atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar di situ rasio kembali di rank 95-98%. Lalu selama tahun 2019 dan tahun 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Hal ini menunjukkan BRI Syariah belum optimal potensi yang adanya. Sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana, yaitu dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sampai melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan, namun turun drastis di tahun 2020 menjadi berada di bawah level wajar yang diperbolehkan Bank Indonesia. Meski kedua bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar daripada BRI Syariah. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BRI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibanding dengan BNI Syariah. Nah, kemampuan BCA Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi, yakni lebih besar dari 400% jika dilihat dari rasio lancarnya, namun mengalami penurunan 1% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain meningkat, sedangkan saldo kas menurun. Di tahun 2019, Bank BCA Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya dengan kas dan ditambah penempatan sebesar Rp1,21. Namun di tahun 2020, kemampuan tersebut naik menjadi sebesar Rp1,94. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar bank mampu menjamin dengan Rp0,01 kas dan menurun di tahun 2020 menjadi Rp0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BCA Syariah dalam bayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun.
Rasio FDR di situ menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari BI, FDR bank syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95% berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98% berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaan atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar di situ rasio kembali di rank 95-98%. Nah, selama tahun 2019 sampai tahun 2020, rasio FDR BCA Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di situ di tahun 2020 justru menurun. Hal ini menunjukkan BCA Syariah belum mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiganya yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, di situ pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut, meskipun ketiga bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar daripada BRI dan BCA Syariah. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa Bank BCA Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibandingkan dengan BRI Syariah dan BNI Syariah. Nah, untuk rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Di situ semakin besar nilai rasionya menunjukkan semakin besar hutang yang harus di-cover atau dibayar dengan modal yang dimiliki. Sehingga di situ semakin besar nilai rasio, maka semakin jelek kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Untuk rasio solvabilitas dari BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, ya artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya, sedangkan BNI Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya, maka dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dan menggunakan modal yang dimilikinya. Untuk rasio solvabilitas BCA Syariah masih sama dan tidak mengalami peningkatan di tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik daripada BRI Syariah dan BCA Syariah dalam membayar seluruh hutangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Selanjutnya, rasio aktivitas di situ menunjukkan seberapa sering aset yang dimiliki diputar dalam operasional bank untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di situ semakin sering digunakan atau diputar, berarti di situ semakin produktif aset yang ada untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan jika jarang digunakan atau diputar, maka aset tersebut menjadi tidak produktif. Padahal nilai ekonomisnya terus turun setiap tahunnya, sehingga ada opportunity cost jika aset tersebut tidak sering digunakan atau diputar dalam operasional bank. BRI Syariah semakin sering dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan di BNI Syariah justru sebaliknya. Ini terlihat dari nilai rasio aktivitas BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan BNI Syariah turun di tahun 2020. Nah, di situ meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BRI Syariah, sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BRI Syariah memutar asetnya aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali, sedangkan kalau BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 3,64 kali saja. Sedangkan di BCA Syariah dan BRI Syariah semakin sering menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di BNI Syariah justru sebaliknya.
Ini bisa dilihat dari nilai rasio aktivitas BCA Syariah dan BRI Syariah yang naik di tahun 2020, sedangkan BNI Syariah turun di 2020. Meski begitu, nilai rasio aktivitas BNI Syariah masih lebih tinggi daripada BCA Syariah dan BRI Syariah, sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan atau memutar asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan. Sebagai contoh, BCA Syariah memutar asetnya sebanyak 1,00 kali untuk menghasilkan Rp1 di tahun 2020. Aset tetapnya diputar 1,07 kali. Sedangkan kalau BNI Syariah untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, ia memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi sebanyak 3,64 kali saja. Selanjutnya, rasio efisiensi atau biaya, rasio BOPO di situ menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Berapa persen biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan setiap Rp1 pendapatan. Nah, rasio BOPO dari BRI Syariah itu mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan itu dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020 meski masih di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah 0,97 rupiahnya, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3% atau 0,03 rupiah. Sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan 0,91 rupiah, atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar 0,09 rupiah atau 9%. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski nilainya masih cukup tinggi. Selanjutnya, di situ rasio BOPO dari BRI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada di tahun 2019. Artinya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020, atau dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar 0,55 rupiah. Namun di tahun 2020 biayanya meningkat menjadi 0,6 rupiah. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar 0,45 rupiah di tahun 2019 menurun menjadi 0,4 rupiah di tahun 2020. Nah, berdasarkan rasio BOPO, BNI Syariah lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah, karena untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, BNI Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh BRI Syariah. Kemudian untuk rasio BOPO BCA Syariah di situ mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya di situ bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan di situ dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020. Nah, meski masih di level 80%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan di situ adalah 0,87 rupiah, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 0,13 rupiah. Sedangkan di tahun 2020 rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan bank hanya mengeluarkan 0,86 rupiahnya, atau dengan kata lain, laba operasionalnya sebesar 0,14 rupiah. Di situ terlihat bahwa kinerjanya itu membaik di tahun 2020 dari rasio BOPO meski di situ nilainya masih cukup tinggi. Rasio BOPO BCA Syariah mengalami penurunan di tahun 2020 daripada di tahun 2019. Artinya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020, atau dengan kata lain terjadi peningkatan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Nah, di tahun 2019 untuk setiap Rp1 pendapatan, BCA Syariah membutuhkan biaya 0,87 rupiah. Namun di tahun 2020 hanya mengeluarkan 0,86 rupiah. Laba operasionalnya yang diperoleh itu dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar 0,13 rupiah di tahun 2019 naik menjadi 0,14 rupiah di tahun
2020. Berdasarkan rasio BOPO, BNI Syariah di situ lebih efisien dari segi biaya daripada BRI Syariah dan BCA Syariah. Karena di situ untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, BNI Syariah mengeluarkan biaya yang lebih kecil daripada yang dikeluarkan BRI Syariah dan BCA Syariah. Rasio pertumbuhan di situ menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya, seperti di situ pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Nilai buku per lembar saham BRI Syariah semakin baik di tahun 2020 dibanding tahun 2019. Namun jika dibanding dengan BRI Syariah, BCA Syariah lebih tinggi nilai buku per lembar sahamnya, jadi besar uang yang diterima oleh pemegang saham jika aset dijual itu sebesar nilai bukunya lebih tinggi dari BCA Syariah. Nah, rasio pertumbuhan ini menunjukkan di situ seberapa besar keuntungan atau return yang diperoleh investor atau pemegang saham per sahamnya. Jika dilihat dari kata tersebut, BRI Syariah dan BCA Syariah sama-sama mengalami penurunan return atau keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham. Nah, untuk market basket-nya, rasio yang menunjukkan informasi kepada stakeholders itu terkait perbandingan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar yang tercermin dari harga saham perusahaan. Nah, berdasarkan rasio PER, BRI Syariah di situ menunjukkan peningkatan di tahun 2019 ke tahun 2020. Berapa kali saham dijual dibanding laba per lembar saham itu sendiri. Semakin tinggi, semakin mahal harga suatu saham bank. Sedangkan berdasarkan rasio PBV, BRI Syariah menunjukkan peningkatan di tahun 2020. Berapa kali saham dijual dibandingkan nilai buku per lembar saham itu sendiri. Semakin tinggi, semakin mahal harga suatu saham bank. Kesimpulannya, berarti berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas itu dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah di situ masih lebih baik dari BRI Syariah. Meskipun secara merata keuangan BNI Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. Nah, di BRI Syariah itu memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih tinggi dan lebih baik daripada BNI Syariah. Namun dari segi profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan efisiensi biaya, BNI Syariah masih lebih baik dari BRI Syariah. Jadi berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya kinerja keuangan BNI Syariah lebih baik dari kinerja BRI Syariah, tetapi jika dibanding dengan BCA Syariah, kinerja BRI Syariah dan BNI Syariah jauh lebih baik. Lalu selanjutnya perhitungan Camel, analisis perhitungan metode Camel, yaitu itu dapat dilihat perbandingan capital adequacy ratio atau SAR atau CAR. Nah, itu perbandingan antara BRI Syariah dan BCA Syariah yang diambil dari capital adequacy ratio atau CAR. Itu diambil modal intinya, modal pelengkapnya, modal sendirinya. Lalu untuk aset tertimbang menurut resiko atau ATMR itu diambil resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, lalu total ATMR-nya. Nah, rumusnya itu menggunakan modal inti ditambah pelengkap atau ATMR-nya. Kemudian untuk aset quality itu aktiva produktif atau KAP, yaitu cadangan penyelesaian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Kemudian yang kedua produktif PPAP-nya atau KAP-nya itu menggunakan rumus rasio kualitas aset produktif KAP-nya, lalu rasio KAP-nya itu sama dengan 1 dikurangi PPAP atau KAP. Untuk manajemennya itu diambil laba bersihnya, total pendapatannya, atau di situ pendapatan usaha ditambah non usahanya. Nanti muncullah net profit marginnya atau NPM-nya dari bank tersebut. Kemudian untuk earnings atau rentabilitas itu diambil laba bersih setelah pajaknya itu berapa, total asetnya berapa, biaya operasionalnya, pendapatan operasional atau PO. Nah, lalu diambil dengan rumus ROA dan BOPO yang sudah dijelaskan di depan tadi ya, rumusnya ya sudah ada. Kemudian untuk liquidity
atau likuiditas itu diambil kasnya, penempatan di BI-nya, penempatan di bank lainnya, utang lancanya itu juga sudah tertera, atau liabilitas segera, utang pajak, dengan rumus kas ratio CR atau current ratio. Kemudian total pembiayaannya, simpanan nasabahnya, simpanan bank lainnya, dan dana syirkah temporernya, dana pihak ketiganya, itu muncul hasil financing to deposit ratio atau FDR-nya, itu hasilnya nanti akan muncul. Nah, kinerja berdasarkan nilai rasio di atas itu terdapat di situ tabelnya, yaitu bahwa kategorinya juga sudah ada KAR dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan BCA Syariah. Kemudian untuk aset produktif selanjutnya itu juga sudah ada aset produktif dari BRI Syariah dan BCA Syariah, nanti bisa dibandingkan, sudah dijelaskan di situ. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.